Sekali lagi aku mendengarnya, suara troli pengangkut makanan yang sepertinya berjalan perlahan, menyusuri lorong kosong di antara pintu-pintu kamar. Rodanya berputar bergesekan dengan lantai keramik kusam, menghasilkan suara khas yang tidak terlalu keras, namun tetap saja terdengar jelas. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, aku hanya diam mematung, tidak berbuat apa-apa, menunggu di dalam salah satu kamar dengan pintunya yang terbuka lebar, membuatku dapat melihat dengan jelas lorong depan kamar. Kenapa aku hanya diam, mematung ketakutan dan terus memperhatikan lorong panjang remang itu? Toh, itu hanya troli makanan yang mungkin sedang didorong oleh rekan kerjaku. Kenapa harus takut? Tapi ketakutanku beralasan. Di tower ini, beberapa kali aku melihat troli makanan berjalan menyusuri lorong kamar. Menjadi menakutkan karena ternyata troli itu berjalan sendiri, tanpa ada orang yang mendorongnya. Troli itu bergerak sendiri. Sama dengan malam ini, sudah nyaris jam 10 malam, ketika aku sedang bertugas untuk membereskan kamar-kamar yang baru saja sore tadi ditinggalkan oleh penyewanya. Seperti yang kubilang tadi, dari dalam kamar, aku hanya diam memperhatikan lorong, mendengarkan dengan seksama suara troli yang kedengarannya semakin lama semakin dekat ke pintu kamar, tempat di mana aku berada. Trolinya semakin dekat dan terus mendekat. Jantungku berdetak cepat. Sampai akhirnya troli itu muncul di depan pintu, tapi masih sebagian. Aku baru dapat melihat bagian depannya saja, muncul dari arah kanan. Pada detik itu aku belum bisa melihat apakah troli berjalan sendiri atau ada orang yang mendorongnya. Suara troli kembali terdengar. Namun ketika baru setengah yang kelihatan, tiba-tiba troli itu berhenti. Berhenti tepat di depan pintu kamar. Man, aku memberanikan diri untuk memanggil Rahman, salah satu rekan kerja yang sama-sama bertugas malam itu. Aku berharap dia yang sedang mendorong troli. Namun tidak ada jawaban. Beberapa belas detik berlalu, suasana sangat hening. Aku menahan nafas, diam tidak bersuara, karena sepertinya bukan Rahman yang sedang di depan kamar. Sementara troli tetap diam di depan pintu. Tiba-tiba troli berjalan kembali, perlahan bergerak ke arah kiri. Beberapa detik kemudian barulah aku dapat melihat troli itu secara utuh. Dan benar dugaanku. Troli memang berjalan sendiri tanpa ada orang yang mendorongnya dari belakang. Bergerak perlahan menyusuri lorong kamar. Trolinya berjalan sendiri, bergerak sendiri. Perkenalkan, namaku Tono, pemuda tampan kelahiran Semarang. Umurku 29 tahun, bekerja sebagai karyawan di salah satu hotel besar di daerah wisata Anyer. Sudah 5 tahun lebih aku bekerja di tempat ini. Hotel yang cukup tua, berdiri pada awal tahun 1990-an. Seperti yang aku bilang tadi, hotel tempatku bekerja ini memang termasuk hotel besar, memiliki 4 tower yang berdiri kokoh di dalam satu wilayah. Setiap tower memiliki puluhan kamar dan apartemen untuk disewakan. Hotel juga memiliki fasilitas lengkap, ada kolam renang, fitness center, cafe and lunch, dan banyak lagi. Pokoknya lengkap. Berdiri persis di pinggir pantai landai berpasir putih, pantai nyaris tanpa karang. Pokoknya kalau teman-teman sudah pernah tamasya ke Anyer, hampir pasti melewati hotel ini, karena gedungnya menjulang tinggi tepat di sisi jalan utama. Tapi ya itu tadi, namanya juga hotel yang sudah tergolong tua. Gedungnya juga sudah tua. Seperti gedung-gedung tua pada umumnya, hotel ini juga banyak memunculkan cerita-cerita seram di dalamnya. Aku sadar banyak bagian hotel memang sudah harus direnovasi. Salah satunya lampu-lampu banyak yang mati, menjadikan suasana menjadi remang gelap saat malam tiba.
Kami juga banyak membaca di internet tentang testimoni dari orang-orang yang pernah menginap di sini. Kalau testimoni positif, biasanya tidak akan terlalu kami perhatikan. Tapi kami akan sangat memperhatikan testimoni-testimoni negatif. Coba mencari tahu pengalaman jelek apa yang didapatkan oleh tamu ketika menginap. Tentu saja, yang paling menarik ketika membaca testimoni dari tamu yang pernah mengalami kejadian seram ketika menginap di sini. Iya, kejadian seram. Hotelku ini terkenal cukup horor. Banyak cerita seram beredar di luar sana tentang keangkerannya. Banyak orang memiliki pengalaman seram ketika menginap di sini, lalu mereka menceritakannya kepada teman dan handai tolannya, menjadikan hotel ini semakin terkenal sebagai hotel angker. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, kalau hotel ini memang benar seram, ditambah dengan struktur dan desain bangunannya yang sudah tua pula. Aku yang sudah cukup lama bekerja di sini bersama dengan banyak rekan kerja lainnya juga sering menemukan dan merasakan kejadian aneh dan janggal. Pastinya menyeramkan. Beberapa dari banyak kejadian seram akan aku ceritakan di sini. Ton, tolong periksa kamar 416. Katanya di bathtubnya ada darah. Seram amat. Tolong segera ya, Ton. Jam 11 malam. Suara Pak Dewo, supervisorku, terdengar dari radio pendek di genggaman. Dia menyuruh untuk memeriksa salah satu kamar di salah satu tower. Oke Pak, meluncur, jawabku menyanggupi. Ada darah di bathtub, apalagi nih? Begitu pikirku dalam hati. Ini masih di tengah pekan, tamu hotel sepi. Hanya segelintir kamar yang terisi. Aku bergegas menuju kamar yang dimaksud oleh Pak Dewo tadi. Cukup jauh perjalanan karena tadi aku sedang berada di kolam renang yang letaknya jauh dari tower yang dimaksud Pak Dewo. Kamar di lantai 4, hampir di paling ujung, sepertinya satu-satunya kamar terisi di blok ini. Sesampainya di depan pintu, aku mengetuknya. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Lalu muncul perempuan setengah baya berdiri dengan wajah ketakutan. Bathtub ada darahnya mas, coba tolong diperiksa, kata ibu itu setelah mempersilahkan aku masuk. Kamar yang ibu ini tempati berbentuk seperti apartemen. Terdiri dari satu kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi besar, dapur, dan ada teras yang langsung menghadap ke laut. Oh iya, di lingkungan hotel ini juga ada kamar yang berbentuk apartemen dengan berbagai ukuran. Apartemen-apartemen ini ada yang merupakan kepemilikan pribadi atau umum, tapi ada juga yang memang milik pihak hotel. Nah, ibu ini menginap di salah satu kamar berbentuk apartemen seperti yang sudah aku ceritakan tadi. Coba saya periksa dulu ya Bu, aku bilang begitu. Sementara si ibu duduk di sofa depan TV tidak ikut denganku ke kamar mandi. Dari pintu utama, aku akan melewati ruang tengah, dapur, dan kamar tidur untuk sampai di kamar mandi. Aku berjalan dengan mantap ke kamar mandi untuk memeriksa. Dalam prosesnya, ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk sampai kamar mandi, persis di depan pintu kamar tidur, langkahku melambat. Dari sudut mata, aku melihat sesuatu di dalam kamar. Secara refleks, aku lalu menoleh untuk melihat ada apa gerangan. Bisa melihat langsung ke dalam karena pintu dalam keadaan terbuka. Ternyata ada satu orang perempuan lagi. Dia sedang berdiri menghadap TV yang dalam keadaan mati. Perempuan itu lebih muda dari ibu yang pertama aku temui tadi. Berpakaian terusan panjang berwarna gelap. Badannya bergoyang perlahan ke kanan dan ke kiri karena ada bayi dalam gendongannya. Dia sepertinya sedang coba menidurkan bayi tersebut. Bayi yang kelihatannya sudah tidur nyenyak karena tidak bersuara sama sekali. Ternyata ibu tadi tidak sendirian, begitu pikirku dalam hati. Kemudian aku melanjutkan langkah menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku melihat tidak ada keanehan. Lampu menyala terang, lantai bersih dan kering, handuk masih terlipat rapi di raknya. Tidak ada yang aneh. Bathtub terisi air setengahnya. Airnya bening dan bersih, sama sekali tidak ada darahnya. Tapi aku belum menyerah.
Aku akan terus mencari darah yang ibu itu maksudkan. Tapi beberapa menit kemudian aku menyerah karena tidak menemukan darah sedikit pun. Setelah selesai memeriksa, aku bergegas keluar kamar mandi menuju ruang tengah di mana ibu tadi berada. Ketika lewat depan kamar tidur sekali lagi dan melirik ke dalamnya, aku melihat ibu yang tadi sudah berganti posisi. Kali ini dia duduk di pinggir tempat tidur menghadap pintu kamar. Beberapa saat lamanya kami bertatapan. Bersikap sopan aku menunduk dan tersenyum dengan maksud memberikan gestur permisi. Ibu itu membalas senyumku, kemudian aku melanjutkan langkah. Sudah saya periksa ibu, kamar mandi bersih, sama sekali tidak ada darah di bathtub. Airnya bening dan bersih. Ibu silahkan periksa lagi, kataku kepada perempuan pertama ketika aku sudah sampai di ruang tengah. Mas, saya tadi mau mandi, bermaksud untuk mengisi bathtub sampai penuh. Tapi tiba-tiba airnya berubah menjadi merah darah, pekat, dan berbau. Seram. Masa saya bohong sih mas? Begitu kata ibu itu dengan suara sedikit meninggi. Iya ibu, saya sudah memeriksa seluruh sudutnya. Sama sekali tidak ada darah. Mari bu, silahkan ibu periksa sekali lagi. Begitu ucapku lagi. Lalu ibu itu berdiri dan berjalan menuju kamar mandi hendak memeriksa keadaannya. Tidak lama dia kembali. Iya ya mas, kok bersih ya? Kenapa bisa berubah? Kok aneh? Dengan mimik keheranan dia menceritakan apa yang dilihatnya di kamar mandi. Ya sudah mas, terima kasih. Nanti saya hubungi lagi kalau masih ada masalah. Begitu kata ibu itu akhirnya, masih dengan mimik keheranan. Lalu aku pamit meninggalkan kamar, kembali menuju ruangan tempat aku standby. Tapi sesampainya aku di ruangan, ketika baru beberapa menit duduk hendak beristirahat, tiba-tiba melalui telepon Pak Dewo menyuruh untuk kembali ke kamar yang tadi lagi. Ton, kamu yakin tadi meriksanya benar? Tanya Pak Dewo di ujung telepon. Bener pak, tidak ada darah sama sekali. Kamar mandi bersih, jawabku. Ibu itu barusan komplain lagi. Katanya ada darah lagi di bathtubnya. Kali ini dia minta pindah unit kamar saja katanya. Kamu kesana lagi ya, kasih kamar baru saja di lantai 3. Kamu ambil kuncinya di resepsionis terus antar ibu itu ke kamar barunya. Begitu kata Pak Dewo panjang lebar. Oke pak, meluncur, jawabku mengiyakan. Ada darah lagi, aneh. Padahal jelas-jelas tadi kamar mandinya bersih ketika aku memeriksanya. Tapi ya sudahlah, bagusnya ibu itu pindah kamar saja. Singkatnya, setelah mengambil kunci kamar baru di resepsionis, aku lalu berjalan menuju kamar di mana ibu itu berada untuk memberikan kunci dan mengantarkannya ke unit kamar yang baru. Sesampainya di kamar, sekali lagi aku meminta maaf kepadanya atas ketidaknyamanan yang dia alami. Ada darah lagi mas, mengucur dari keran ketika saya berendam. Merah pekat dan berbau. Ini hotel gimana sih mas, kok bisa kayak gini? Begitu kata ibu itu dengan wajah yang nyaris menangis. Sekali lagi kami mohon maaf ibu, mari saya antar ibu ke kamar yang baru. Begitu jawabku tanpa memberi penjelasan. Kemudian kami keluar kamar menuju kamar yang baru di lantai 3. Ibu itu hanya berjalan sendirian, sementara aku berjalan di belakangnya dengan membawa 2 tas besar milik si ibu. Tapi bukannya ada satu perempuan lagi dan bayinya? Dalam hati aku bertanya-tanya. Mungkin mereka sedang berada di luar kamar, begitu kesimpulanku. Tapi karena rasa penasaran semakin menjadi-jadi, akhirnya aku bertanya. Bu, ibu yang satunya kemana ya? Yang tadi di kamar sedang menggendong bayi. Tanyaku ketika kami sedang berada di depan pintu lift. Mas, jangan nakutin ya. Jangan macem-macem mas. Saya di kamar sendirian sejak siang. Suami saya sedang dinas di luar hotel. Tadi tidak ada siapa-siapa di kamar selain saya. Begitu jawaban ibu itu. Oh, maaf ibu, maaf. Mungkin saya salah kamar. Karena sebelumnya saya memeriksa beberapa kamar juga. Begitu jawabku, berbohong. Berarti siapa yang aku lihat tadi di dalam kamar sedang menggendong bayi? Malam itu lantai 4 ini sangat sepi. Di depan lift hanya ada kami berdua. Kami hanya berdiam diri menunggu pintu lift terbuka.
sangat hening. Dalam proses menunggu itu, entah mengapa seperti ada yang mendorongku untuk memandang jauh ke ujung lorong sebelah kanan, tempat kamar ibu tadi berada. Lorong remang cenderung gelap karena beberapa lampunya dalam keadaan mati. Ternyata di ujung lorong aku melihat sesuatu. Aku melihat sosok yang tidak kelihatan jelas berdiri diam sambil menggendong bayi. Sosok itu terlihat sama dengan sosok yang aku lihat di dalam kamar tadi. Aku terus memandang sosok itu yang semakin lama semakin menyeramkan karena badannya mulai bergoyang pelan, seperti layaknya ibu yang sedang menidurkan bayinya. Sementara ibu yang sedang aku antar ke kamar yang baru ini tetap diam menatap pintu lift. Pintu lift tidak juga kunjung terbuka. Aku semakin gelisah ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika melihat sosok yang sedang menggendong bayi itu terlihat mulai bergerak dari ujung lorong, berjalan perlahan mendekat ke lift tempat kami berada. Sosok itu semakin dekat dan semakin dekat. Semakin jelas aku melihat bentuk dan wajahnya di dalam remang cahaya lorong antara kamar. Sangat mengerikan. Syukurlah pintu lift akhirnya terbuka. Buru-buru kami masuk ke dalamnya. "Mas, antar saya ke lobi saja. Saya akan menunggu suami saya pulang di situ," ucap ibu itu di dalam lift. "Loh, kenapa ibu?" tanyaku penasaran. "Seram mas, saya tidak berani. Tadi saya juga melihat perempuan sedang menggendong bayi berjalan di lorong." "Itu bukan orang mas, itu setan," kata ibu itu lagi dengan suara gemetar. Dalam perjalanan menuju lobi, kami diam tanpa perbincangan, sama-sama ketakutan.